Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KPMat ya. Nah, kali ini kita masih membahas soal KSN Matematika tahun 2023 tingkat kota atau kabupaten. Nah, di sini kita akan fokus lagi ya, sesuai video-video sebelumnya kita fokus ke bangun datar ya. Nah, langsung aja kita coba bahas soal yang kedua untuk bangun datarnya. Nah, di sini kalau ada diperhatikan diberikan segitiga lancip ABC dengan AB 12, AC 10 dan D suatu titik pada sisi BC gitu ya. Misalkan E dan F menyatakan titik berat ya, segitiga ABD dan ACD jika luas segitiga DEF adalah 4, maka panjang sisi BC adalah akar N dengan N. Nah, oke. Jadi adik-adik harus gambar dulu nih ya, karena soal ini kalau tanpa gambar nggak mungkin kita bisa kerjakan. Jadi kita coba gambar dulu di sini soalnya. Nah, kita buat dulu segitiganya. Nah, kira-kira seperti ini segitiganya. Nah, ini titik A, kemudian titik B, lalu di sini titik C. Nah, oke, kemudian sisinya itu AB 12 ya. AB 12, kemudian AC 10. Nah, kemudian ada titik D di sisi BC ya. Berarti di sinilah kira-kira titik D. Ini kita tarik garisnya seperti ini. Nah, kemudian ada titik E dan titik F yang merupakan titik berat segitiga ABD dan ACD. Nah, adik-adik harus paham dulu tentang konsep titik berat. Ya, jadi sebagai informasi ya untuk mengingat atau merefresh kembali materi titik berat ya. Kita coba refresh kembali. Jadi misal ya seperti ini ya. Misal adik-adik punya suatu segitiga ya. Nah, segitiga itu kita tarik dari sudutnya ke hadapannya seperti ini dan terbagi menjadi bagian sama panjang ya, seperti ini. Oke, ya seperti ini nih, terbagi menjadi bagian sama besar sama panjang, maka ini disebut sebagai garis berat gitu ya. Garis ini disebut sebagai garis berat. Nah, kalau misalkan di sisi yang lain atau di titik sudut yang lain kita tarik seperti ini ya, dan dia terbagi menjadi sama panjang, di sini juga terbagi menjadi sama panjang, maka dikatakan titik ini, titik perpotongan antara garis berat ini, tiga garis berat ini disebut sebagai titik berat. Jadi ini adalah sebagai titik berat gitu. Jadi ini adalah titik beratnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada soal kita, E dan F kan menyatakan titik berat segitiga ABD ya. Nah, A, B, D. Nah, ini segitiganya dan ACD ya. ACD ini segitiganya, berarti ada dua segitiga. Nah, di sini berarti kita letakkan titik E ya. Kira-kira di sini ya. Titik E kita letakkan di sini. Nah, sebagai titik beratnya, kemudian titik F ya. E dan F ya di sebelahnya. Nah, jadi kita bisa tarik seperti ini kira-kira. Ya, kita bisa tarik seperti ini. Tarik garis seperti ini ya. Nah, sehingga ini membentuk suatu segitiga ya, yang kita sebut segitiga DEF. Oke. Nah, ini kan segitiga DEF kan. Nah, yang besarnya atau luasnya 4. Oke. Nah, ini adalah titik berat dari dua segitiga yang disebutkan di sini. Oke. Nah, setelah kita tahu titik beratnya, kita bisa konstruksi lagi gambar segitiga ini dengan cara menarik garis dari sini kemari. Ya, kemari gitu ya. Nah, kita tarik garis beratnya. Nah, kita tahu ini bahwasanya E dan F itu kan titik berat. Kalau kita tarik dari sini kemari, nah ini terbagi menjadi sama besar. Kenapa? Karena ini adalah titik berat. Titik berat ini ketika kita lalui dari sudut ini tarik ke depannya dan ini terbagi menjadi sama besar, ya, mengakibatkan ini terbagi menjadi sama besar karena ini adalah titik berat, ya, seperti konsep ini tadi. Kalau kita tarik dari sini kemari, dia akan terbagi menjadi sama besar, ya. Itu kan konsep dari garis berat gitu ya. Nah, ya sekali lagi kita tarik garis dari sini kemari ya, melewati titik E yang merupakan titik berat, akibatnya ini akan terbagi menjadi dua bagian sama besar gitu ya. Nah, begitu juga yang di sebelahnya, ini juga kita tarik gitu. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, ini akan terbagi menjadi dua bagian sama besar. Oke. Kemudian kita beri nama panjangnya, misalkan yang ini kemari ya, kita beri namanya panjangnya X. X juga. Kemudian yang ini ya, ini kemari kita beri namanya Y.
panjangnya. Jadi dari sini kemari panjangnya Y, sini kemari panjangnya Y juga. Kenapa? Karena sama panjang. Ini kemari panjangnya X, ini kemari panjangnya X karena sama panjang. Kemudian ini kita beri nama titiknya. Kita beri nama titiknya, katakanlah titik G. Ya, kita ganti warnanya dulu. Nah, titik G. Ini titik G ya. Sorry. Ini bukan titik G, tapi ini titik H ya, titik H. Oke. Nah, setelah dapat titiknya, kita perhatikan sekarang ya. Nah, bahwasanya dalam konsep, ingat lagi konsep titik berat ya. Kita tahu bahwasanya pada konsep titik berat ini atau garis berat ini, panjang ini kemari dan ini kemari punya rasio 2:1. Jadi ini 2, ini 1. Sama juga ini kemari dan ini kemari itu 2:1. Nah, itu adalah konsep dari rasio pada garis berat ya. Ini kemari dan ini kemari juga 2:1. Jadi adik-adik harus betul-betul paham tentang titik berat pada segitiga dan garis berat ya, konsep garis berat pada sebuah segitiga. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya, coba perhatikan, amati ya, amati segitiga AEF ya, AEF dan segitiga AGH ya. Jadi kalau ada diperhatikan di sini AEF nih dia dan AGH nih dia yang besar. Ini adalah dua segitiga yang sebangun. Kenapa kalau bilang sebangun? Karena coba perhatikan sini. Dia kan punya rasio ini kemari 2, ya kan? Sesuai dengan konsep ini tadi. Nah, kita letakkan sini 2, ini 1 ya. Ini 2, ini 1 juga. Oke. Nah, kenapa dia sebangun? Karena memiliki rasio yang sama gitu ya, rasio yang sama. Ya, kemudian sudutnya ini ya saling berhimpit ya, yaitu segitiga yang ini yang kecil AEF ini kan titik A dan AGH titik A yang di sini itu dia saling berhimpit. Nah, ketika salah satu titik sudutnya berhimpit dan memiliki sisi yang rasionya sama ya, rasionya sama atau memiliki perbandingan yang sama, akibatnya itu adalah segitiganya sebangun gitu ya kira-kira. Nah, jadi pahami lagi tentang konsep kesebangunan. Jadi bisa pahami lagi, baca lagi materinya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita bisa mendapatkan bahwasanya maka kita bisa mendapatkan di sini perbandingan antara EF ya, EF banding dengan GH itu adalah 2:3. Nah, kenapa 2:3? Nah, coba perhatikan perbandingan segitiga ini. Segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Ya. Ini kan segitiga yang kecil kan panjangnya 2 nih. Ya kan? 2. Segitiga yang besar kan panjangnya 3 otomatis kan? Panjang rasionya 3. Nah, artinya perbandingannya kan 2:3 ya, kalau dia antara yang kecil dengan yang besar. Nah, ini kemari kan 2. Ini kemari 2. Kalau ini kemari otomatis 3 kan? Nah, ini kemari 2. Kalau ini kemari berapa? 3 otomatis. Kenapa? Karena dia bagian dari segitiga yang besar. Gitu kira-kira. Paham ya, adik-adik ya? Sekali lagi, perhatikan segitiga yang kecil, rasio ini kan 2. Kemudian yang besar berapa? Otomatis kan 3. Ya kan? Karena kita tahu tadi ini kemari 2, ini kemari 2, 1 ya, berdasarkan konsep ini. Gitu ya. Otomatis EF banding ini bagian segitiga yang kecil dibandingin dengan bagian segitiga yang besar, pasti perbandingannya 2:3. Karena ini kan 2 dia. Gitu ya. Nah, ini kan rasionya 2. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, maka kita bisa perhatikan di sini ya. Oke, kita bisa perhatikan. Kalau diperhatikan di sini kan berarti kita bisa lihat bahwasanya GH itu ya, GH itu adalah
setengah dari BC. Nah, coba perhatikan sini. GH itu setengah dari BC. Kenapa? Nah, coba perhatikan simbol-simbol X dan Y yang kakak buat di sini. Nah, GH itu kan berarti, ini buktinya ya, ini buktinya. Buktinya, kalau adik belum paham, GH itu kan berarti X tambah Y kan. Coba perhatikan sini. X tambah Y kan. Nah, kemudian BC itu apa? BC itu adalah X tambah Y, ya kan? Otomatis X tambah Y sama dengan setengah. Ini 2X tambah 2Y. Nah, ini kalau kita coret, akan menghasilkan X tambah Y sama dengan X tambah Y. Benar kan? Nah, berarti GH itu sama dengan setengah BC, gitu kan? Nah, itu buktinya. Maka kita bisa buat seperti ini nih. Maka, ya, kita bisa substitusikan. Ya. Nah, ini kan bisa kita buat seperti ini kan. Kita kali silang kan. Nah, 2GH sama dengan 3EF. Ya kan? 2GH sama dengan 3EF. Nah, GH itu kan setengah BC. Kita bisa substitusikan kan? Berarti 2GH sama dengan 3EF. Nah, GH-nya kan bisa diganti dengan yang ini. Nih. GH itu setengah BC. Ya kan? 2 kali setengah BC sama dengan 3EF. Nah, ini kita coret. BC sama dengan 3 kali si EF. Nah, berarti panjang dari BC 3 kali panjang EF. Nah, ya, ini secara rasionya gitu ya. Nah, ingat lagi konsep dari perbandingan dalam suatu segitiga. Kalau rasio perbandingan sisinya itu seperti ini, yaitu rasio yang ini. Kalau ini kan kalau kita buat dalam rasio seperti ini lah kira-kira nih. 1:3 gitu ya. Kalau ini kita pindahkan ke bawah, BC per EF sama dengan 3:1 gitu ya. Nah, 3:1. Nah, kalau suatu segitiga memiliki panjang atau panjang rasionya atau sisinya diketahui rasionya, maka kita bisa menuliskan perbandingan luasnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah maka ya, luas segitiga dari si ABC itu adalah kuadrat dari ini. Ya, 3 kuadrat. Ya, 3/1 kan 3 ya. Kuadrat dari perbandingannya. Ya, kuadrat dari perbandingannya. Dari luas segitiga DEF. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini ya, kalau kita perhatikan di sini, ini kan segitiga yang ini, yang kecil ini, kan kita bandingin dengan segitiga yang besar ini. Ya kan? Perbandingan sisinya adalah 3:1. Artinya ini 3, ini 1. Gitu ya kan? Nah, perbandingan sisi ini 3, ini 1. Nah, kalau sisinya kita tahu perbandingannya, otomatis untuk menghitung luasnya itu adalah dengan mengkuadratkan si perbandingan sisinya. Gitu dia, ya. Nah, kita kuadratkan dia, gitu. Sehingga luas segitiga ABC itu adalah 9 kali luas segitiga DEF, gitu. Nah, berarti 9 kali DEF-nya tadi berapa? Nah, DEF-nya itu 4 gitu. Berarti 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi luas segitiga ABC ini adalah 36. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, setelah kita tahu luas dari segitiga ABC ini, maka kan kita bisa gunakan rumus Horner. Ya, kita bisa pakai rumus Horner. Ya. Kok Horner? Heron, sorry ya. Rumus Heron. Salah sebut Kak ya. Rumus Heron. Nah, bagaimana rumus Heron? Ya, yaitu S sama dengan jumlah sisi atau keliling dibagi dengan 2. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, kita hitung dulu jumlah sisinya. Berarti kan jumlah sisinya 12 tambah 10 ya, segitiga ABC ya yang kita perhatikan, tambah dengan akar N, karena kan sisinya nih BC kan
adalah akar N ya. BC akar N berarti ini 12, ini 10. Dibagi dengan 2, hasilnya berarti 12 tambah 10, 22. 22 tambah akar N per 2, berarti ini 11 tambah setengah akar N. Gitu ya. Nah, rumus Heron bagaimana? L sama dengan, ya, luas segitiga ABC lah ya. BC sama dengan akar S kurang A, S kurang B, S kurang C. Gitu ya. Dimana A itu adalah, ABC ini adalah sisi-sisinya. Berarti A, ini berarti A ya. A kecil. Nah, kalau dia C, berarti ini C kecil. Kalau dia B di sini, depannya berarti B kecil. Gitu ya. Nah, kita substitusikan. Berarti kan luas segitiga ABC itu kan 36 ya. 36. Nah, pindahkan aja akarnya jadi kuadrat sama dengan S-nya berapa? S-nya itu adalah 11 tambah setengah akar N dikali dengan 11 tambah setengah akar N kurang A. A-nya berarti ini A ya. A-nya berarti di sini akar N ya. Akar N. Akar N. Nah, kemudian 11 ditambah setengah akar N dikurang B-nya berarti 10 ya. Nah, kemudian 11 ditambah setengah akar N, C-nya berarti 12. Nah, oke. Nah, ini tinggal perhitungan perkalian aja sih sama penyederhanaan. 36 kuadrat itu kita kalikan berapa gitu ya. Nah, 36 kuadrat ya, 36 kuadrat sama dengan ini 11 ditambah setengah akar N ya. Kemudian yang ini kalau kita hitung berarti 11 dikurang setengah akar N ya. Berarti 11 dikurang setengah akar N. Kemudian yang ini berarti 11 kurang 10 1 ya. 1 dikurang setengah akar N. Kemudian yang ini 11 kurang 12 jadi min 1. Min 1 ditambah setengah akar N. Nah, ini tinggal kita kalikan ya, 36 kuadrat ya, 36 kuadrat sama dengan, coba perhatikan di sini, ini kita bisa dengan mudah mengalikannya karena ini kembar. Berarti 11 kali 11 121 ya, berarti 121 121, kemudian setengah akar N dikali setengah N berarti min 1/4 N ya. Kemudian yang ini juga kembar, tinggal kalikan aja. Kalikannya kiri kali kiri ya, kiri kali kiri, kanan kali kanan gitu ya cara kalikannya. Berarti ini min 1 ditambah 1/4 ya. Ditambah 1/4 N gitu ya. Ditambah 1/4 N. Oke. Nah, ini akan menjadi satu persamaan kuadrat ya. Ya, ini akan menjadi satu persamaan kuadrat. Berarti kita bisa buat 36 ya, ini 36 kuadrat. Semua kita kali berapa nih supaya hilang perempatnya? Kali 16 ya, kali 16 ya. Kita kalikan dengan 16 ya supaya hilang si 4 yang di sini. Ya, ini kan kalau dikalikan 4 kali 4 16 nih kan. Nah, berarti semua harus, nanti kan dia jadi per 16. Jadi kita kalikan dengan apa ya, dengan 16 gitu ya. Nah, akan menghasilkan suatu persamaan seperti ini, yaitu persamaannya N kuadrat dikurang 488N ditambah 22.672 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktor. Ya, kita faktor dia, maka akan menghasilkan N. Kalau dikali hasilnya 22.672, kalau ditambah hasilnya minus 488, maka itu jawabannya minus 52 dikali dengan minus 436. Berarti nilai N-nya itu 52 atau N-nya itu adalah 436. Oke. Nah, berarti kita udah ketemu nih nilai N-nya. Berarti nilai N-nya kalau nggak 52 ya 436. Nah, yang mana nilai N-nya? Kalau kita perhatikan dari segitiganya ini kan pasti segitiga lancip nih. Nah, lancip ya kan, dituliskan di soal. Otomatis N-nya nggak mungkin 436 ya. Jadi kemungkinan N itu adalah 52. Kenapa? Karena kalau 436 ini kan kalau BC-nya kita panjangin sampai 436, akibatnya akan menjadi segitiga tumpul. Otomatis kan titik A akan melebar, yang mengakibatkan dia akan menjadi sebuah segitiga tumpul gitu. Ya, berarti nilai N yang tepat itu adalah 52. Jadi nilai N-nya itu adalah 52. Oke ya. Jadi
Jadi N-nya itu sama dengan 52. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, saya rasa itu aja untuk penjabaran soal yang kedua ini ya, tentang materi KSN Matematika tahun 2023 tingkat kota atau kabupaten yang bagian kemampuan dasarnya. Nah, di sini yang perlu Kak tekankan adalah adik-adik harus memahami konsep titik berat ya pada segitiga dan garis berat pada segitiga. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat perbandingan gitu ya dan rumus Heron tentunya. Nah, ketika semua itu udah paham, pasti bisa ngejawab soalnya. Oke. Terima kasih telah menonton channel Cafe Mat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.